Putin dapat deklarasikan Perang Dunia 3 9 Mei nanti. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bisa mendeklarasikan Perang Dunia baru, yakni Perang Dunia 3 dalam beberapa hari ke depan. Berbicara kepada Nick Ferrari dari LBC, Wallace mengatakan bahwa dia tidak akan terkejut jika Putin menggunakan perayaan 9 Mei Rusia yang menandai Hari Uni Soviet mengalahkan Nazi Jerman untuk memobilisasi massa rakyat Rusia melawan dunia. Momen inilah yang dimaksud Wallace menjadi kesempatan bagi orang nomor satu Rusia untuk mendeklarasikan Perang Dunia baru. Wallace berpikir mungkin bahwa Putin dapat menuntut lebih banyak orang bergabung dengan ofensif Rusia untuk memperluas pertempuran di luar panggung Ukraina. Kami telah melihat sejumlah pernyataan dari Putin baru-baru ini, di mana dia mengatakan, Anda tahu, ini menjadi perang, ini adalah perang proksi. Yang sebenarnya bukan, papar Wallace, seperti dikutip Express.co.uk Sabtu 30 April. Nazi ada di mana-mana. Pada dasarnya mereka tidak hanya di Ukraina. NATO penuh dengan Nazi. Lanjut Wallace menirukan ucapan Putin. Dan saya pikir apa yang akan dia coba dan lakukan adalah beralih dari operasi khusus. Dia telah meletakkan dasar baginya untuk mengatakan, lihat ini sekarang perang melawan Nazi dan yang saya butuhkan adalah lebih banyak orang Rusia. Jenderalnya telah menyebabkan begitu banyak kematian sehingga saya tidak akan terkejut. Meskipun saya tidak memiliki informasi tentang ini. Jika dia menyatakan pada May Day, ini bahwa kami sekarang berperang dengan Nazi dunia dan kami butuh memobilisasi massa rakyat Rusia, papar Wallace. Situasi politik global kian memanas. Usai Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina lebih dari 2 bulan terakhir, perang antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya melibatkan banyak pihak, termasuk negara barat. Sebut saja NATO dengan seluruh negara sekutu di dalamnya. Terbaru Inggris mengeluarkan pernyataan kerasnya terhadap Rusia. Ancaman mengatakan tak takut pada ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikatakan Menteri Pertahanan Inggris, pihaknya bakal terus menyokong bantuan persenjataan untuk Ukraina selama Rusia melakukan invasi militernya. Melihat situasi politik global saat ini, bahkan Inggris percaya dan bersiap diri bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bakal deklarasikan Perang Dunia 3 pada bulan Mei 2022 mendatang. Jak sejarah panjang dan kebanggaan 9 Mei bagi bangsa Rusia. Banyak pihak memprediksi Rusia bakal melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Melansir tribunnews.com dengan judul Menhan Inggris memperingatkan Putin dapat umumkan Perang Dunia 3 pada bulan Mei, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat mengumumkan Perang Dunia baru atau Perang Dunia 3 dalam beberapa hari mendatang. Menurutnya, deklarasi Perang Dunia dari Putin terjadi pada tanggal tertentu di bulan Mei. Peringatan Wallace ini muncul setelah Rusia mengklaim invasi ke Ukraina kemungkinan akan berakhir dengan perang dunia nuklir. Menurut laporan The Sun, Wallace mengatakan, Presiden Rusia mungkin menggunakan perayaan Hari Kemenangan tradisional pada 9 Mei yang memperingatkan akhir Perang Dunia II untuk memanggil pasukan untuk perang dengan Nazi dunia. Wallace juga mengatakan pendudukan Rusia di Ukraina berisiko menjadi semacam pertumbuhan kanker yang harus dihentikan. Saya tidak akan terkejut bahwa dia mungkin akan menyatakan pada May Day, kita sekarang berperang dengan Nazi dunia dan kita perlu memobilisasi massa rakyat Rusia. Putin setelah gagal di hampir semua tujuan, mungkin berusaha untuk mengkonsolidasikan apa yang dia dapatkan dan hanya menjadi semacam pertumbuhan kanker di dalam negeri, kata Wallace kepada radio LBC Nick Ferrari. Dikutip tribunnews.com dari Herald Sun. Wallace juga mengatakan Inggris akan terus memasok senjata kepada pemerintah Kiev dan sedang mencari cara untuk menyediakan rudal anti kapal. Negara-negara barat telah memberikan bantuan senjata dan peralatan ke Ukraina. Inggris telah memasok senjata anti-tank, rudal anti-udara, dan berencana untuk mengirim kendaraan lapis baja Stormer untuk membantu mereka berperang melawan Rusia. Rusia geram negara barat bantu Ukraina awal pekan ini. Moskow mengancam akan menyerang sastra militer di Inggris. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Ia mengatakan serangan itu dapat disahkan terhadap negara-negara anggota NATO. Selain itu, Moskow juga membuat lebih banyak ancaman terhadap Barat. Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, kiriman senjata Barat ke Ukraina dapat mengancam keamanan benua Eropa. Kecenderungan untuk memompa senjata termasuk senjata berat ke Ukraina ini adalah tindakan yang mengancam keamanan benua, memprovokasi ketidakstabilan, kata Dmitry Peskov.
Putin sebelumnya bersikeras bahwa negara manapun yang melakukan intervensi dalam operasi khusus Rusia untuk membersihkan Ukraina dari apa yang disebut Nazi akan menghadapi tanggapan secepat kilat. Pemimpin Rusia itu memperingatkan negaranya akan menggunakan senjata mereka untuk melawan siapapun yang berniat ikut campur dalam apa yang terjadi dari luar. Mengacu pada 6 senjata supernya, termasuk rudal Sarmat yang mematikan yang dijuluki Setan II. Inggris tak gentar dengan ancaman Rusia. Namun Wallace mengatakan dia tidak terguncang oleh ancaman Putin dan menambahkan bahwa pasukan NATO lebih banyak untuk mengalahkan Rusia. Pada tanggal 9 Mei, Rusia merayakan kemenangan mereka di Perang Dunia II. Itu merupakan hari libur nasional yang lain dari yang ini. Sangat personal bagi banyak keluarga, tapi juga kesempatan besar untuk propaganda negara. Tahun ini 9 Mei juga tanggal penting bagi tentara Rusia, karena Presiden Putin diharapkan akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengumumkan kemenangan besar dalam perang di Ukraina. Mengapa tanggal itu begitu penting? Perang Dunia III adalah konflik bersenjata terbesar di dunia hingga saat ini. Peristiwa itu dimulai dengan invasi ke Polandia pada September 1939, meski ini bukan tanggal yang diperingati Rusia dan berakhir pada tahun 1945. Puluhan juta orang tewas, sedangkan jutaan lainnya mengungsi dari rumah mereka ke seluruh dunia. Uni Soviet adalah salah satu negara dalam aliansi yang mengalahkan Nazi Jerman dalam PD2, dan mungkin yang terdampak paling buruk karena sebagian besar pertempuran terjadi di Soviet. Pada Mei 1945, Nazi menandatangani penyerahan tanpa syarat di PD2. Menerima kekalahannya di Eropa. Dokumen legal ini mengakhiri pertempuran di kawasan tersebut. Meskipun perang sekutu melawan Jepang di Asia berlanjut sampai bulan Agustus tahun itu, penyerahan yang resmi dan definitif ditandatangani di dekat Berlin pada tanggal 8 Mei. Dan Jerman secara resmi menghentikan semua operasi pada pukul 23 satu waktu setempat, sudah lewat tengah malam di Moskwa. Hari kemenangan juga dikenal dengan VE, Victory in Europe, Europa Day. Karena itu diperingati setiap tanggal 8 Mei di kebanyakan negara Eropa dan di AS, dan pada tanggal 9 Mei di Rusia, Serbia, dan Belarus. Hari kemenangan mengakhiri perang panjang dan berdarah yang di dalamnya banyak keluarga di Uni Soviet kehilangan orang-orang terkasih. Namun tidak sampai lama kemudian tanggal 9 Mei tidak lagi sekedar hari peringatan, melainkan menjadi alat ideologi penting bagi negara komunis itu. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan dia bisa menggunakan senjata nuklir melawan Inggris dan sekutu Eropa dalam pidatonya awal pekan ini. Hari ini TV pemerintah Rusia menyiarkan peta mengerikan yang mengklaim menunjukkan seberapa cepat ICBM Sarmat bisa menyerang dari kantong Kaliningrad di Baltik. Dengan senang hati Putin memperingatkan bahwa Berlin dapat diledakkan dalam 106 detik, Paris dalam 200 detik, dan London dalam 202 detik. Tadi malam Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace memperingatkan Putin bisa mendeklarasikan perang dunia baru dalam beberapa hari. Impor Desan 29 April 2022. Dia mengatakan dia khawatir tiran Rusia mungkin menggunakan perayaan hari kemenangan tradisional pada 9 Mei yang memperingatkan berakhirnya Perang Dunia Kedua untuk mobilisasi massal pasukan. Ketakutan ini digaungkan hari ini oleh Richard Sirleaf, mantan wakil komandan strategis NATO untuk Eropa. Dia mengatakan kepada program Today BBC Radio 4 bahwa Kremlin kemungkinan akan merespons secara agresif, tetapi membantu Ukraina masih merupakan pendekatan yang tepat. Dia berkata, kasus terburuk adalah perang dengan Rusia. Dengan mempersiapkan diri untuk kasus terburuk, kemungkinan besar akan menghalangi Putin, karena pada akhirnya Putin menghormati kekuatan jelasnya. Dia bersumpah Inggris akan terus mengirim bantuan termasuk rudal anti-tank dan anti-udara, dan berencana untuk mengirim kendaraan lapis baja Stormer. Dia juga menambahkan bahwa tidak terguncang oleh ancaman tiran itu, karena kami memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan penangkal nuklir, dan kami adalah bagian dari kemitraan NATO dari 30 negara yang mengalahkan dia, melebihi jumlah dia dan berpotensi memiliki semua kemampuan yang kami miliki. Saya tidak takut padanya. Saya pikir kita harus sangat bersyukur di negara ini bahwa kita memiliki penangkal nuklir. Saya pikir itu adalah bagian yang sangat penting dari perhitungannya, tegas Wallace.